Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Vivin Rianti, guru SD Negeri 3 Pejawaran, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Perkenankan saya memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yakni Bapak Dedi Supriyadi MPD dan Ibu Sutini SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya buat. Yang melatar belakangi aksi nyata saya adalah ketika murid melakukan pelanggaran, kemudian ia mendapat hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Hal ini mengakibatkan murid tidak suka dengan peraturan. Tujuan aksi nyata ini, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin positif, dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid, dan murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan sejawat. Yang kedua, mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif, yakni keyakinan kelas dan restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar rencana yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua yang menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang baik ini kita bisa belajar bersama dalam acara penjelasan pemahaman dan kritik. Semoga acara yang akan kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada hari ini yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan materi, dan yang terakhir untuk memulai acara kita pada hari ini, mari kita buka bersama Bismillahirrahmanirrahim. dengan bacaan basmalah acara yang akan kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sutini Rianti SPD. Waktu sepenuhnya saya. Terima kasih, Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk melakukan aksi nyata setelah melakukan pembelajaran satu modul penuh. Saya diminta untuk melakukan pengimbasan terhadap pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak
Wahyu Anom Suseno sebagai Kepala SD Negeri 3 Pejawaran, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi pada kesempatan kali ini, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya yang lebih paham, saya yang lebih tahu, saya yang lebih pintar, bukan. Tapi kita sharing. Karena kemungkinan besar Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah. Kemungkinan Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, nanti kita sharing saja. Barangkali Bapak Ibu malah memiliki pengalaman yang lebih bagus, yang lebih banyak. Nanti kita bisa berbagi pengalaman. Baik, ruang lingkup pembahasan pada hari ini adalah tentang budaya positif, yang mana ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, budaya positif ini, dari kata budaya. Budaya itu kebiasaan. Positif berarti yang baik-baik. Nah, marilah kita nanti akan menuju pada kebiasaan yang baik, yang kita harapannya di sekolah kita bisa tercipta dan bisa terwujud dengan adanya kerjasama antara Bapak Ibu, saya, dan murid. Materi yang pertama adalah paradigma baru, perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dan kodratnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu, biasanya kan kita belajar di kelas klasikal, nggih? Kita menggunakan suatu metode, misalkan pakai problem based learning. Kita berlakukan siswanya secara menyeluruh, secara klasikal. Nah, di perubahan paradigma baru, kita diharapkan bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya adalah kita menggunakan beberapa metode, beberapa konten, beberapa materi yang kita gunakan ke anak-anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kodrat anaknya. Jadi harapannya nanti kita bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, hal ini harapannya nanti kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita semua tahu, ya, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Profil pelajar Pancasila ini dapat kita wujudkan dengan kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin? Bapak Ibu, kira-kira arti disiplin menurut Bapak Ibu itu apa? Taat sesuai aturan. Bisa dikatakan disiplin itu kita taat, kita patuh. Tapi ada keterpaksaan, ada kecemasan. Misalkan anak-anak kalau upacara bendera harus menggunakan atribut lengkap. Kalau tidak beratribut lengkap nanti dihukum, nanti dimarahi Bapak Ibu guru. Nah, niku biasanya nggih
Kalau disiplin yang kita pahami biasanya itu kita berpikirnya anak harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak nanti dihukum. Kalau tidak nanti dijudge. Nah, di sini yang perlu kita benahi bersama. Kenapa ada istilah disiplin positif? Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sejalan dengan pandangan Dian Egosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, di sini Dian menyatakan bahwa arti disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, bisa diartikan sebagai belajar dan bisa diartikan sebagai murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau siswa masuk tepat waktu, kemudian mereka akan beranggapan, oh kalau nanti saya tidak masuk tepat waktu, nanti dimarahin Bapak Ibu guru, nanti dihukum, nanti disuruh lari, nanti disuruh push up. Nah, itu artinya mereka ada kecemasan. Dan itu adalah motivasi ekstrinsik yang diberikan Bapak Ibu guru kepada anak-anak supaya mereka disiplin. Nah, harapannya untuk disiplin positif ini, harapannya mereka yang muncul adalah disiplin dari dalam diri. Jadi mereka akan, oh saya harus datang tepat waktu supaya nanti saya tidak tergopoh-gopoh mau belajar, supaya nanti tidak kecapean, supaya nanti saya lebih siap untuk belajar. Nah, harapannya seperti itu. Harapannya adalah motivasi intrinsik untuk menciptakan disiplin. Ya, kira-kira intrinsik akan lebih baik kita tanamkan kepada anak daripada ekstrinsik. Biasanya kalau kita terapkan ke anak-anak, oh besok harus datangnya jam 7 dan mereka ternyata tidak datang jam 7, misalkan seperti itu. Itu akibatnya kepada anak ketika kok kita marahi, kenapa kamu tidak datang jam 7? Padahal jam 7 harusnya sudah berangkat, sudah mulai belajar, misalkan seperti itu. Nanti anak akan merasa cemas, merasa takut. Mungkin besoknya lagi akan disiplin. Besoknya lagi akan berangkat jam 7. Tapi itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Nanti berikutnya lagi, mungkin seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, mereka akan kembali lagi. Karena itu motivasinya dari luar. Tadi untuk disiplin, kemudian untuk disiplin positifnya, ini akan sangat mendukung pembelajaran yang kondusif. Ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik, mereka pasti akan melakukan pembelajaran, akan melakukan kegiatan di sekolah dengan senang, dengan gembira. Ya, karena mereka sudah memang dari dalam dirinya mereka ingin belajar, dari dalam dirinya mereka ingin melakukan kedisiplinan. Jadi bisa dikatakan disiplin di sini, disiplin positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tadi karena kalau biasanya disiplin, nanti kalau tidak pakai atribut lengkap dihukum. Nah, ketika disiplin positif itu sudah tertanam pada diri anak, maka sudah tidak ada kecemasan lagi. Dan mereka akan dengan sendirinya menjadi kebiasaan, oh, kalau upacara hari Senin berarti pakai atribut lengkap, seperti itu. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi anak harapannya akan lebih menghormati Bapak Ibu guru, anak akan lebih bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan perilaku yang akan mereka lakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena disiplin positif ini berarti berasal dari dalam diri.
Motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukannya dengan kesadaran diri, dengan keyakinan diri. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan disiplin positif, ya, tentunya melakukan kedisiplinan itu juga ada alasannya, ya. Pasti kita punya alasannya, punya motivasinya. Kenapa kita mau melakukan disiplin? Kenapa kok kalau hari Senin harus pakai atribut lengkap? Kenapa kok harus datang tepat waktu? Nah, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Bagaimana dia bisa hidup di suatu tempat? Bagaimana dia bisa hidup di suatu lingkungan? Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang biasanya kurang kasih sayang di sekolahnya akan mencari perhatian. Nggih mboten? Nggih, biasanya di sekolah akan caper, nggih. Karena dia merasa ingin dikasih sayangi sama Bapak Ibu guru, ingin diterima di kelasnya, ingin diterima di sekolahnya, ingin diterima di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kadang pernah kita jumpai juga nih di kelas 6 ada yang merasa berkuasa. Oh, saya merasa paling pinter, saya paling berani, saya paling besar sehingga saya berkuasa. Saya berkuasa untuk meminta tolong yang lain, menyuruh yang lain. Nah, itu ada rasa penguasaan, ada rasa saya memiliki kuasa di situ. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, hendaknya kita memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak. Kebebasan di sini bukan berarti kita melepas anak begitu saja untuk bebas melakukan apa yang mereka mau, tidak tentunya. Kita tetap menuntun. Jadi anak tetap bebas melakukan apa yang dia inginkan. Oh, saya sukanya belajarnya sambil tiduran, Bu. Itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Selama itu masih tidak melanggar keyakinan yang kita buat di kelas, selama itu tidak menyalahi kodratnya, tidak menyalahi keyakinan yang kita sepakati bersama. Jadi kebebasan, misalkan anak-anak saya nggak suka baca, Bu, saya sukanya mendengarkan. Nah, itu anak-anak bebas menentukan pilihannya, mau pakainya apa, oh mau belajarnya pakai tiduran, oh saya belajarnya sambil lari-lari, sambil jalan-jalan. Nah, harapannya kita bisa memenuhi itu, memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak pasti memiliki kesenangan dan kegebarannya masing-masing. Ya. Ada anak yang senangnya main ke sana kemari, ada yang senangnya keluar kelas, ada yang senangnya sebentar-sebentar ke kamar mandi, sebentar-sebentar ke kamar mandi. Atau saya kalau dalam pelajaran saya lebih senang matematika, saya lebih senang IPA. Nah, di situ harapannya kita bisa menuntun anak untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut. Sehingga profil Pancasila yang tadi kita bahas itu bisa tercapai. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tentunya setiap kita melakukan sesuatu ada alasannya. Ya? Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nggih mboten Bapak Ibu? Motivasi ini napa dados guru? Mencerdaskan anak bangsa. Ingin beribadah, ingin menularkan ilmu, ya. Nah, di situ motivasinya, harapannya motivasi yang baik yang ada pada anak-anak kita, ya. Yang pertama, motivasinya bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi sekolah apa? Supaya nggak dimarahin bapak Motivasi sekolah apa? Supaya nggak dijudge, misalkan seperti itu. Jadi ketika motivasi itu ada beberapa macam, motivasi karena hukuman, karena ketidaknyamanan. Oh, nanti kalau saya tidak sekolah, nanti saya dipukul saya dipukul Pak Itu kalau motivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, kenapa kok kamu ikut lomba matematika? Supaya saya dapat hadiah. Kenapa kok kamu belajar rajin? Oh, supaya saya dapat ranking 1. Nanti kalau ranking 1 dapat hadiah dari bu guru. Nah, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini nanti akan kita bahas ke depannya, baik tidaknya sebuah penghargaan. Nah, yang ketiga, ini adalah motivasi yang paling baik yang kita harapkan pada anak-anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya motivasi intrinsik yang dari dalam diri siswa, sehingga mereka melakukan hal-hal itu ada rasa kesenangan, ada rasa kenyamanan. Jadi misalkan saya sekolah, oh karena saya senang Bu sekolah, saya dapat ilmu, nanti saya bisa ke SMA, kuliah, saya pengen jadi dokter, misalkan seperti itu. Memang mereka sudah menghargai diri sendiri. Oh kalau saya tidak sekolah, nanti saya jadi ketinggalan zaman, misalkan seperti itu. Kita harapannya anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan dari, kalau yang poin 1 dan poin 2 itu adalah ekstrinsik, ya. Jadi orang tua atau guru atau teman kalau tidak berangkat gasik nanti dihukum. Kalau tidak belajar nanti nggak dapat hadiah. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik dan itu tidak bertahan lama. Nah, di sini ada istilah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kok bisa disiplin tapi gagal? Kira-kira kenapa? Nah, seperti yang tadi sudah kita singgung ya. Yang pertama adalah karena hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan, nggih Bapak Ibu? Dihukum, apalagi kalau zaman dulu. Mudah-mudahan sih kalau di sekolah kita tidak ada nih. Kalau zaman dulu itu kan misalkan tidak mengerjakan PR, nanti suruh hormat di tiang sama bendera selama 15 menit. Nggih. Kemudian itu akan menimbulkan tidak nyaman. Karena dihukum tadi jadi rasanya nggak nyaman. Nanti sama bu guru A, sama pak guru B yang tadi menghukum, rasanya mesti nggak nyaman. Jadi rasanya gila gitu ya, dongkol gitu. Saya dihukum Pak, itu enggak dendam gitu ya. Nah, kemudian merasa takut, jadilah awas kayak ketemu Pak Kai, mengko dihukum gitu ya. Aduh, saya malah ini rambutnya belum dipotong, nanti nek kelihatan Bu Siti, nanti saya dimarahi. Jadi ada rasa takut, ya, ada rasa takutnya. Kemudian yang keempat memaksa. Biasanya kalau dihukum kan dipaksa ya. Oh, kamu tidak mengerjakan PR, berarti hukumannya kamu harus lari keliling lapangan 2 kali misalkan. Nah, itu kan mereka dipaksa melakukan hal tersebut, bukan karena mereka mau melakukannya. Ya. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak-anak yang sudah terbiasa dihukum, ya, nggak di rumah, nggak di sekolah, kalau melakukan kesalahan pasti jadi disembunyikan. Saya sudah mengalaminya sendiri pada anak saya. Pada anak saya sendiri, nih, ketika melakukan kesalahan kok saya hukum, nanti jadinya ketika melakukan kesalahan hanya diam saja, disembunyikan kesalahannya. Ketika ditanya pun nggak akan mengaku. Karena sudah merasa takut duluan, karena sudah takut untuk dihukum. Kemudian yang keenam adalah merasa rendah diri. Jadi malu karena habis dihukum, habis lari, habis hormat di lapangan selama 10 menit, 15 menit, malu tadi diketawain sama teman-teman, gitu. Nah, yang kedua adalah penghargaan. Nah, di sini. Kenapa kok penghargaan itu tidak efektif? Kenapa kok penghargaan dikatakan gagal? Yang pertama tidak efektif. Karena biasanya kalau penghargaan kan tidak semuanya dapat, nih. Misalkan dikasih pensil, kasih permen, kasih jajan. Di dalam kelas misalkan, oh yang bisa mengerjakan nanti bu guru kasih uang, atau bu guru kasih hadiahnya permen atau pensil. Nah, itu tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hubungan. Biasanya kan akan ada apa sih istilahnya kalau sini? Gap-gapan ya. Jadi iya. Lah sing oleh hadiah kayak bae nyong ora tahu oleh, misalkan seperti itu. Kemudian palingan juga oleh hadiah.
wong anu paling ranking 10 misalkan seperti itulah, palingan sing oleh hadiah juga ranking 1 2 3, palingan ya si A si B si C seperti itu. Nanti akan ada rasa kecemburuan, akan ada rasa hubungannya jadi kurang baik antara si yang merasa dirinya tidak mampu dengan si penerima hadiah tadi. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Jadi kadang kalau misalkan kita harapannya ketika memberikan penghargaan kan supaya anak lebih maju, ya. Iya. Hebat sudah berani maju, ini ibu kasih hadiah. Harapannya nanti ke depannya dia juga lebih semangat untuk maju. Nah, ternyata ada kalanya ketika dikasih hadiah seperti itu dia jadi merasa, lah paling maju beus oleh. Cuma maju tok beus udah dapat hadiah seperti itu. Jadi ya udahlah, ngapain saya berkembang, ngapain saya belajar lagi, toh kayak gini juga besok nanti sudah dapat hadiah seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini alasan kenapa di rapot kan sudah tidak ada nggih rankingan. Nggih, tidak ada rankingan, ini ranking 1 2 3-nya siapa, karena seperti itu. Biasanya anak-anak yang imbasnya akan pada anak-anak yang rankingnya rendah. Nah, sing ranking 1 palingnya si itu. Jadi merasa saya anu bodoh apa ya, ora oleh ranking gitu lah, saya anu bodoh lah, paling yang nggak dapat ranking 1, paling yang nggak dapat ranking 2 gitu. Dan ada rasa malu apalagi kalau ditanya sama orang, ranking berapa, ranking 20, ranking 10, pasti akan ada rasa minder, rasa malu, takut ditertawakan, takut dicemooh, kamu ranking berapa, ranking 5, nyong sih ranking 1. Nah kadang kan kayak gitu anak-anak nih. Nah itu akan efeknya kurang baik untuk kedepannya. Padahal tujuan kita supaya anak berkembang, supaya anak, saya kok rankingnya 5, besok harus jadi ranking 3 seperti itu nggih. Tapi ternyata ada beberapa hal yang itu membuat menjadi kurang tepat. Yang kelima, merampas hak menghargai diri. Itu tadi, karena saya kok ranking 10 ya, berarti saya bodoh ya, nggak kayak si A yang pinter selalu dapat ranking 1 dari kelas 1 sampai SMP sampai SMA kok ranking 1 terus misalkan seperti itu. Jadi dia tidak menghargai diri sendiri, jadi mengejudge diri sendiri. Nanti di pikiran yang ditanamkan dia, saya kok bodoh ya, saya anu bodoh, anu biasa-biasa saja, anu bodoh banget dari dulu nggak pernah ranking. Akan ada rasa seperti itu. Nah, harapannya itu tidak lagi terjadi pada anak-anak kita. Di sini akan ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu berarti yang seperti apa, Bu? Kalau misalkan ada anak menumpahkan air minum temannya, konsekuensinya apa? Iya, ngelap, membersihkan airnya. Nah, kalau misalkan tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya tidak dinilai. Nah, itu kalau konsekuensi, itu sudah termasuk bagus, karena dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Jadi misalkan dia datang terlambat, ya konsekuensinya dia tidak ikut pelajaran selama beberapa menit yang dia tertinggal. Gitu. Tapi ini ternyata hanya penguatan jangka pendek, Bapak Ibu. Jadi ini tidak bertahan lama. Okay. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi misalkan kita sudah menanamkan pada anak tentang konsekuensi. Oh, kalau kamu matahin pensil temenmu ya harus diganti, gitu ya. Kalau kamu nyobekin baju temen ya harus diperbaiki. Kalau numpahin air ya harus dilap. Itu konsekuensi seperti itu. Okay. Tapi perlu dimonitoring berkelanjutan, karena jika tidak, ya nanti lama-lama hilang, nanti lama-lama akan tergerus. Okay. Kemudian adanya stimulus dan respon. Sering kita dengar ya Bu, stimulus dan responnya. Ada stimulus dan ada responnya. Seperti tadi, yang misalkan ketika menumpahkan air, berarti dia harus ngelap airnya. Kalau misalkan dia bangunnya kesiangan, berarti mandinya harus cepat, persiapannya harus cepat, atau bahkan tidak mandi, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Dia akan sesuai dengan peraturan. Peraturannya apa? Oh, peraturannya harus datang tepat waktu. Oh, peraturannya harus pakai atribut lengkap.
Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kebanyakan dia hanya, oh ya sudah, kalau saya menumpahkan air punya teman, ya harus dilap, harus dibersihkan, seperti itu. Tapi dia kadang tidak menyadari, oh ternyata menumpahkan air punya teman itu salah. Oh ternyata saya datang terlambat itu salah, gitu ya. Nah ini yang bagian paling baik sebenarnya, paling bagus adalah restitusi. Jadi dalam restitusi itu nanti siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau tadi hampir sama dengan konsekuensi. Kalau dia numpahin air minum temannya, berarti dia harus membersihkan. Tapi di restitusi itu nanti akan ada fokus pemecahan masalahnya, ya. Akan ada seperti yang tadi disampaikan Putri, minta maaf gitu ya. Nah, kalau konsekuensi, misalkan dia numpahin minum temennya, ya sudah dilap. Padahal sebenarnya dia ingin minta maaf, tapi gurunya udah, ya kalau udah numpahin ya itu dilap gitu ya. Padahal dalam hatinya dia ingin minta maaf. Nah, di bagian restitusi ini yang berperan bahwa apa yang harus saya lakukan? Oh, ketika saya menumpahkan minum punya teman, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus minta maaf dulu. Kalau sudah minta maaf, oh ternyata saya salah ya, air minum temannya jadi tumpah. Tapi di situ kita harus mengelola dulu. Oh, tumpahnya itu kenapa? Apa memang sengaja ditumpahin atau karena nggak sengaja kesenggol terus tumpah? Nah, di situ kita perlu gali. Kalau konsekuensi kan tidak. Begitu tumpah, ya sudah itu dibersihin gitu ya. Tapi di restitusi ini, kita diajak untuk mengelola anak dulu. Jadi alasannya apa? Kenapa kok air minum temannya bisa tumpah? Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Oh, saya harus minta maaf dulu. Oh, baru saya harus membersihkan, seperti itu. Jadi di sini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti ketika seperti itu mereka akan mulai terbiasa. Oh, kalau saya matahin pensil teman berarti oh saya salah ya matahin pensil teman-teman jadi tidak bisa menulis. Berarti saya salah, saya harus minta maaf. Terus apa? Saya harus menggantinya, seperti itu. Selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia semakin menghormati dirinya. Kalau tadi dia akan mengejudge, oh ternyata saya nakal, saya tidak pintar. Nah, di sini dia akan lebih menghormati dirinya. Dia tidak akan beranggapan seperti itu. Dia akan, oh ternyata saya salah, berarti saya harus minta maaf, saya harus memperbaiki kesalahan, berarti besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Kemudian adanya teori kontrol. Jadi teori kontrol di sini, yang memegang kontrol adalah anak tersebut. Saya punya kontrol terhadap diri saya. Saya harus apa, saya nggak boleh apa, itu dia sudah memegang kontrolnya sendiri. Yang terakhir adalah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di situ ketika kita sudah tahu, oh saya tidak sengaja Bu numpahin minum punya teman. Nah di situ kan anak jadi, oh Bu Guru nggak marah, Bu Guru cuman menasehati misalkan. Dan saya harus memperbaiki kesalahannya karena tadi tumpah, berarti harus saya lap. Setelah minta maaf, harus saya lap. Bu Guru tidak marah, teman juga tidak marah, seperti itu. Nah, apa itu sebenarnya restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi harapannya dengan restitusi ini anak akan lebih kuat, anak akan lebih mawas diri, akan lebih bisa mengontrol diri. Oh, ternyata ini salah, ternyata ini benar. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Jadi tidak ada paksaan. Oh, karena saya salah harus disuruh Bu Guru seperti ini. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi karena kita tidak memaksa, kalau tadi konsekuensi, oh kalau kamu menumpahkan air, ya sudah kamu harus melap. Tapi kalau di restitusi, ini kita merangsang anak, apa yang harus kamu lakukan?
Baik Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan ke ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Tadi setelah melakukan kesalahan, kita tanya, kita arahkan mereka apa yang mereka lakukan, apa salah, apa melanggar keyakinan, kesalahannya apa, seharusnya bagaimana. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau karena tadi ya tidak ada paksaan untuk melakukan atau untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi hubungannya juga akan baik-baik saja. Tidak ada rasa takut, rasa was-was. Misalkan tadi habis melakukan kesalahan sama Bu Ida, tidak akan takut dimarahin sama Bu Ida. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tawarkan solusi. Jadi kita bukan memaksakan solusinya harusnya A, B, C, tapi kita tawarkan. Mau seperti apa? Kamu mau bagaimana? Misalkan kamu nyobek bajunya teman. Misalkan apa yang akan kamu lakukan? Oh saya mau menjahit Bu. Oh saya mau ganti yang baru. Kita berikan tawaran bicara solusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lihat anak kita itu tipenya seperti apa, karakternya seperti apa. Kira-kira nanti dalam melakukan kesalahan apa yang harus dia lakukan itu akan menyesuaikan dengan anak. Oh saya bajunya tadi sobek, saya mau ganti saja Bu. Saya mau ganti saja. Oh saya mau ganti Bu. Orang tua saya nggak punya uang misalkan. Nah, di sini akan menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, kemampuannya, kapasitasnya, kondisinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhannya apa? Oh karena terlalu petakilan misalkan, terus menumpahkan minuman teman. Nah di sini akan ketahuan sebenarnya anak tersebut itu kebutuhan dasarnya apa. Kok beler itu pasti ada alasannya. Kok dia telat, kok dia nggak pernah gerak PR, itu semua pasti ada alasannya. Itu akan tahu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada anak tersebut apa. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kenapa tadi ceritanya dulu, kenapa alasannya, kok bisa minuman anaknya lupa, terus mau ngapain? Oh saya mau minta maaf, oh saya mau memperbaiki kesalahan. Di sini harapannya adalah karakter yang berbeda pada anak, menjadi karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan peraturan ajaran Islam. Bukan tindakannya. Oh tindakannya harus seperti ini, seperti itu. Tapi lebih fokus kepada pembentukan karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita menguatkan. Oh anak ini ternyata tidak mengerjakan PR. Kita tanya alasannya kenapa. Saya kemarin habis bantu orang tua Bu, terus kecapean, tiduran, jadi nggak mengerjakan PR misalkan gitu. Nah di situ kita menguatkan. Oh nggak apa-apa kamu nggak mengerjakan PR. Atau teman kamu juga pernah nggak mengerjakan PR. Kita kuatkan dulu ke anak. Iya Bu, terima kasih. Nah baru kita cari solusinya. Karena kamu tidak mengerjakan PR, solusinya apa? Kamu mau bagaimana? Nah, di sini kita akan memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi supaya lebih gamblang ya. Di sini ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Biasanya kalau hukumannya disuruh ngapain Bu? Pak Bu disuruh ngapain? Anak-anaknya kalau nggak mengerjakan PR mengerjakan di luar. Nah, di sini contohnya coba nanti kita lihat mengerjakan di luar itu masuknya ke dalam hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, di hukuman guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri hormat dan bendera selama 10 menit. Jadi ketika itu berbentuk fisik, berbentuk sesuatu yang menyakiti, yang membuat anak cemas, itu maksudnya sebenarnya guru marah dan murid menjadi takut. Kok kamu nggak mengerjakan PR sih? Sering ambil PR atau garap misalkan seperti itu. Nah itu ternyata maksudnya hukuman secara
Kemudian yang kedua konsekuensi. Jadi konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Nah, berarti tadi yang disampaikan sama Bu Bin masuknya ke konsekuensi. Ya karena nggak nggarap PR ya silakan digarap dulu gitu ya. Digarap dulu ya. Jadinya nggak istirahat atau jadinya digarap 2 kali lipat biar tambah pintar. Nah, itu ternyata masuknya dalam konsekuensi. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, karena tadi PR harus dikerjakan, ya. Oh ya, saya harus taat peraturan. PR harus dikerjakan. Datang ya harus tepat waktu. Nah, perbedaannya dengan restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Ditanya dulu. Biasanya ditanya dulu nggak, Queen? Biasanya ditanya, terus alasannya lupa. Nah, biasanya alasannya lupa. Alasan klasik lupa. Oke. Nah, di sini kita tanya dulu, kenapa nggak mengerjakan PR? Kalau misalkan tadi alasannya lupa, berarti kan sudah sering dilakukan, nih. Nah, kalau misalkan mau alasannya, kemarin saya sakit Bu, jadi nggak sempat buka PR, atau kemarin saya habis uang. Nah, di sini kita tanya dulu alasannya apa, dan kita bantu menyelesaikannya. Kita tawarkan, jadi mau gimana, mau karena kamu nggak mengerjakan PR, solusinya kamu gimana? Saya tak kerjakan dulu guru, biasanya kan kayak gitu ya. Ya. Anak kelas 2 aja saya sudah tanya, dia tidak mengerjakan PR, saya tanya, terus kamu mau gimana? Dia tak harapin guru sih. Berarti mereka sudah ada inisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan yang lain. Jadi di sini restitusi itu membuat siswa yaitu tadi tidak takut, semakin terbuka sama gurunya ya. Maaf Bu, kemarin saya malah ini habis dari rumah sakit saya tak garap sekarang ya Bu, misalkan seperti itu. Nah itu anak jadi punya inisiatif, dia juga semakin menghargai diri sendiri dan semakin menghargai gurunya. Nah selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah Bapak Ibu, dalam melakukan restitusi kita tentunya ada posisi kontrol. Kita sebagai apa? Oke. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau penghukum misalkan anak salah langsung kita hukum, berarti kita posisinya sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, misalkan dia atau nggak PR, ibu kecewa sama kamu dan anak jadi merasa bersalah. Iya ya, saya kok malah nggak pernah ngarap PR. Jadi di situ posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga teman, berarti kayak mencari dewek gitu, kayak temannya. Kenapa kamu tidak ngarap PR? Misalnya kamu lupa Bu. Nah di situ sebagai teman lebih dekat ya, lebih dekat. Tapi posisi kita sebagai teman itu juga perlu kita pertimbangkan dalam beberapa situasi. Yang keempat adalah pemantau. Memantau di sini kita berarti memantau anak-anak. Kita posisi kontrolnya kalau anak melakukan kesalahan berarti ya, kita harus gimana? Kita apakah menenangkan anak dulu? Apakah terus langsung kita judge atau langsung memberikan solusi gitu ya. Nah, posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Sebenarnya menurut teori posisi sebagai manajer itu posisi yang paling baik. Di dalam restitusi, posisi manajer ini berarti kita akan mengvalidasi dulu anak-anak kenapa tidak mengerjakan PR itu, kenapa gitu. Alasannya apa gitu. Kemudian nanti akan dicari solusinya bagaimana. Ini kita akan masuk ke contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kita tempatnya di mana? Posisinya di mana? Oke. Contoh kasusnya di sini tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kalau kita memberi rasa bersalah, kemudian kalau kita sebagai penghukum, gitu ya, dan juga kita nanti sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum,
posisi sebagai penghubung. Kita langsung hubung tanpa tanya dulu. Oh jebule topinya udah sobek, jebule malah sepatunya, bajunya udah usang, udah sobek atau jatuh terus basah gitu ya. Dan yang kedua adalah memberi rasa bersalah. Nah, memberi rasa bersalah di sini misalkan kita ngomongnya sih mungkin halus gitu. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru sangat kecewa sama kamu. Di sini kan anak-anak jadi merasa bersalah. Ya Allah, Putri jadi ngambek sama saya, Putri jadi marah sama saya. Dan yang ketiga posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Terus nggak apa-apa kamu nggak pakai topi. Tapi buat guru bangga ya, bisa harus pakai topi. Nah, posisi teman ini sudah mulai baik, karena di sini kita tidak mengintimidasi anak. Nah, posisi sebagai pemantau ini juga kamu sudah melanggar peraturan apa, konsekuensinya apa? Kita tanya, misalkan dia nggak pakai topi pada saat upacara. Misalkan Mas, kamu tahu nggak kamu sudah melanggar peraturan apa? Dia pasti akan merasa, iya, dengan di topi, misalnya seperti itu ya. Nah, ini posisi kita sebagai pemantau. Konsekuensinya apa? Saya harus dari di depan dulu. Nah, di situ posisinya mulai bagus. Sebagai pemantau mulai bagus. Oke. Jadi kita di sini sudah mulai memberikan kesempatan kepada anak. Nadanya juga nggak tinggi ya. Nih orang topi gitu. Sana berdiri di depan. Nah, ini sudah mulai. Kamu kira-kira salahnya apa? Kemudian kadang kalau anak salah juga sebenarnya dalam hati kecilnya dia paham ya. Dia paham kalau dia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Tahu dulu. Apa salahnya tidak menggunakan topi? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke, saya besok pakai topi Bu. Besok pakai topi. Saya mau baris di depan, misalnya seperti itu. Jadi di posisi manajer, kalau di pemantaunya nanti konsekuensinya langsung seperti tadi langsung deh. Jadi begitu menumpahkan air berarti dia harus melap. Nah, kalau di manajer ini kita memberi kesempatan, memberikan pilihan, memberikan tawaran solusinya mau seperti apa. Nah, untuk membuat mereka bisa disiplin positif perlu adanya keyakinan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biasanya kita familiarnya dengan peraturan ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Datang harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, harus menggunakan atribut lengkap. Terus tidak boleh harus menggunakan sepatu hitam, misalnya seperti ini. Kita biasanya mengenal peraturan. Nah, di dalam kurikulum merdeka kita dikenalkan yang namanya keyakinan. Apa perbedaannya keyakinan dan peraturan? Atau bukan peraturan saja? Nah, contohnya seperti ini. Di peraturan lalu lintas kita kan diwajibkan menggunakan helm, ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira menggunakan helm itu alasannya no? Takut dengan Apakah polisi. takut dengan polisi? Apakah takut dengan polisi? Bukan disembet. Nah, bukan untuk keselamatan ya. Padahal tujuannya mengenakan helm adalah untuk keselamatan. Melindungi kepala. Iya. Iya. Kalau nanti ternyata jatuh, kepalanya terbentur karena pakai helm jadinya aman, oke? Jadinya selamat. Bukan terus takut ada polisi nanti disembet ditilang seperti itu, oke? Nah, ini perbedaannya seperti itu. Ketika kita berkeyakinan, oh kalau pakai helm itu biar selamat. Mesti kalau kita naik kendaraan bermotor, mesti akan pakai helm terus. Kemana? Jadi iya, walaupun misalkan cuma ke pasar jaraknya paling 500 meter, kita mesti pakai helm. Oke, tapi kalau peraturan karena pakai helm itu tidak ada polisi, aturannya kan harus pakai helm. Nanti paling kalau ke pasar paling 10 meter Tidak ketemu polisi. enggak pakai helm, mungkin pakai helmnya kalau kemana? Ke kota. Iya, kalau ke kota jangan jauh polisi, biar oke.
masker. Tujuannya apa? Menggunakan masker, mencuci tangan, iya, biar tidak kena virus, biar tidak kena razia masker ya. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kemungkinan jawabannya untuk kesehatan, ya, supaya kita tidak terpapar virus corona seperti itu ya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Kalau kita sudah yakin pakai masker itu buat keselamatan supaya tidak terpapar virus corona, ya dimanapun karena memang virus corona ya pakai masker. Tapi kalau karena takut dirazia, takut di barui, ya takut didenda. Nah, palingnya nanti kalau di tempat umum, kalau ada orang-orang petugas-petugas penting ya, pakai masker. Nanti kalau sudah ya lepas lagi, seperti itu ya. Nah, ini yang namanya peraturan. Nah, keyakinan ini yang perlu kita tumbuhkan, perlu kita tanamkan. Jadi ketika sudah yakin, oh sebelum makan harus cuci tangan, pun yakin supaya sehat, supaya buat cacingan. Nah, pasti sebelum makan akan cuci tangan terus, gitu. Tapi kalau sebelum makan cuci tangan kan nggak dimarahin mae. Nanti kalau nggak ada mae, nggak cuci tangan, gitu. Nah, harapannya seperti ini. Yang ditumbuhkan kepada diri anak-anak adalah keyakinan agar apa? Mereka mematuhi keyakinan tersebut. Mereka melakukannya dengan senang, dengan gembira. Ya berjalan begitu saja. Oh sudah kebiasaan pakai masker, ya pakai terus seperti itu. Nah, ini contoh aksi nyata saya membuat keyakinan kelas di kelas 2. Tahapannya saya mensosialisasikan dulu peraturan di sekolah. Jadi di sekolah itu ada peraturan apa saja. Kemudian saya juga melakukan diskusi tentang peraturan menjadi keyakinan. Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan? Nah, di sini kita membuat kesepakatan. Jadi nanti membuat keyakinan ini tidak serta-merta kita membuat keyakinannya A, B, C, D. Itu tidak. Tapi kita ada komunikasi dengan anak-anak. Misalkan seperti ini. Oh, kalau di pembelajaran tidak, anak-anak sukanya pembelajarannya gimana? Oh dengan santai Bu, boleh makan permen. Oh saya dengan tiduran. Nah itu nanti akan menciptakan keyakinan. Okay? Nah di situ ketika sudah ada diskusi komunikasi antara guru dan murid, nanti kita akan mengerucut pada kesepakatan. Baik, berarti kalau masuk harus tepat waktu, toleransi 10 menit. Kalau di kelas tidak boleh makan permen. Atau misalkan kita buat keyakinannya kalau di kelas tidak boleh izin lebih dari 3 kali misalkan, atau tidak boleh izin selama pembelajaran. Atau misalkan kita bikin keyakinan selama di kelas kalau bertanya acungkan tangan dulu, jadi nggak semuanya langsung tanya. Nah itu nanti kita kerucutkan dari setelah berdiskusi, kita kerucutkan bersama kira-kira apa saja keyakinan yang mau kita laksanakan. Dan kalau memulainya itu jangan banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, karena harapannya keyakinan itu yang bisa anak-anak pahami, anak-anak tanamkan, anak-anak ingat betul. Oh ini nggak boleh terlambat, maksimal 10 menit. Ini sudah jam 7 lebih 10 misalkan, sudah lebih dari 10 menit. Ini nggak boleh masuk nih. Harus ditanamkan dulu kepada anak-anak. Nah setelah itu kita tempelkan keyakinan yang sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama, kita tempelkan di kelas, supaya apa? Anak-anak bisa mengingatnya. Oh iya kemarin keyakinannya kan nggak boleh ngobrol pas belajar. Oh kemarin keyakinan kelasnya harus dalam tepat waktu. Nah dan dalam membuat keyakinan ini harus menggunakan kalimat positif. Jadi kalau peraturan itu ada dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di keyakinan itu enggak boleh. Kalau di keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dilarang terlambat. Nah, di keyakinan itu kalimatnya harus menggunakan kalimat positif. Datang tepat waktu. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Jadi kayak misalkan tadi, oh sepatunya harus dilepas, misalkan oh datang harus tepat waktu, kemudian mengacungkan tangan
Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang tadi sudah saya sampaikan, menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata dilarang membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Menggunakan atribut ingkar. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau anak-anak udah ingat, oh iya, keyakinan kelasnya kan kemarin seperti ini, seperti itu. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak juga lupa. Jadinya belum tentu bisa dilakukan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentunya ketika kita membuat keyakinan kelas, tentunya yang dapat kita terapkan. Jangan yang jauh-jauh kemana-mana, yang di dalam kelas dulu. Karena kalau untuk keyakinan sekolah itu agak luas, agak luas. Jadi kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adanya pendapat. Murid berpendapat seperti apa, guru berpendapat seperti apa, dan apakah keyakinan kelas hanya berlaku untuk murid? Tidak. Tentu Bapak Ibu guru juga harus mematuhi keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturannya harus datang tepat waktu, toleransi 10 menit, berarti Bapak Ibu guru juga harus mengikuti. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang kan ada peraturan yang ketika memang itu sudah menjadi pembiasaan, misalkan datang tepat waktu, oh ternyata kita tinjau kembali setelah 1 semester, setelah 1 tahun, ternyata anak-anak tidak pernah ada yang terlambat, selalu tepat waktu, jam 7:30 sudah di sekolah misalkan. Berarti kita perlu tinjau lagi, oh mungkin kita perlu menambah keyakinan kelas baru, atau kok keyakinan kelas yang susah untuk diterapkan. Nah, itu kita tinjau ulang. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang bisa diaplikasikan untuk anak. Nah, di sini saya memberikan contoh kalimat untuk pembuatan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu nanti dijawab apakah ini masuk ke keyakinan atau ke peraturan. Nah, yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Dilarang merokok. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Tapi nggak yakin. Makanya belum ada keyakinan. Baik, di sini ada contoh keyakinan kelas nih. Seperti yang sudah saya buat di kelas 2, itu saya tempel hanya sedikit keyakinan yang mudah-mudahan bisa diterapkan ke siswa ke depannya. Di sini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi anak-anak kelas 1 kan masih senang nyanyi-nyanyi ngepo-ngepo. Nah, di situ kita buat anak-anak harus senang. Jadi nggak boleh cemberut. Misalkan datang, oh iya ada yang cemberut, kenapa? Ayo kita harus senang nyanyi dulu. Misalkan gitu. Yang ketiga, setiap anggota sekolah perlu melakukan tugas. Jadi kalau dikasih tugas harus dikerjakan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kalau ada yang berbicara tidak boleh memotong. Saya biasanya menekankan ke anak-anak kelas 2 seperti itu. Kalau ada yang berbicara tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Artinya kamu menghargai orang tersebut. Karena kebanyakan anak-anak Bapak Ibu guru lagi ngomong langsung guru yang ini gimana. Nah, saya sering sekali menanamkan seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, perlu merasa aman berarti apa? Kita bikin kesepakatan sama anak-anak, nggak boleh jahil-jahilan, nggak boleh nakali temannya gitu ya. Nah, di sini dengan kalimat perlu
positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Karena kelas 5 berarti kita sudah bisa meningkatkan kandungannya. Kemudian berkomitmen terhadap tugas setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini contoh kalimat-kalimat keyakinan. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih apa itu restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk segitiga restitusi. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Di sini kita mencari solusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu kita mencari solusi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Contohnya kalau di menstabilkan identitas itu ada kita tanya dulu. Misalkan ada anak salah, kita tanya dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi seperti tadi, misalkan dia tidak mengerjakan PR, kita menstabilkan identitasnya itu dengan ditanya dulu. Alasannya kenapa tidak mengerjakan PR? Sebelum kita menstabilkan, sebelum kita melakukan hal selanjutnya, kita tanya dulu alasannya apa, kenapa nggak mengerjakan PR, gitu ya. Jangan langsung menjudge, langsung memberikan solusi. Nah, kalau di segitiga restitusi, pertama adalah kita stabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku pasti ada alasannya. Ya, kita tanya alasan ke anak. Kamu tidak mengerjakan tugas, alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Ya, tadi yang jadi distabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu melakukan ini? Alasannya apa? Kemudian masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas yang kita buat, gitu ya? Ya Bu, saya salah, saya tidak mengerjakan tugas. Alasannya apa? Saya ketiduran, misalkan. Itu alasannya. Kemudian nanti kita sudah menstabilkan, kita validasi, ya Pak Kakak. Lain kali jangan diulangi lagi ya, lain kali dikerjakan ya tugasnya, ya Bu. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Saya tidak disiplin Bu. Misalkan seperti itu. Jadi anak diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian baru setelah itu menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Karena kamu tidak mengerjakan tugas, lalu apa yang akan kamu lakukan? Itu. Nanti anak akan berpikir, ya saya akan mengerjakan dulu sekarang. Saya akan mengerjakan di waktu istirahat. Jadi ada langkah-langkahnya. Tidak langsung orang ber-PR. Ya wis mana tuh? Oh ya wis, kamu kerjakan 10 kali lipat. Tapi harus ada tahapannya. Oke? Dikuatkan dulu anaknya. Nah ini saya menerapkan aksi nyata untuk segitiga restitusi. Mohon maaf ini videonya ala kadarnya. Ini saya berusaha untuk melakukan segitiga. Jadi ceritanya suaranya kurang jelas. Jadi ceritanya radio ini dia ada nama keluarga. Ini yang saya lakukan. Pertama menstabilkan identitas, ditanya dulu alasannya kenapa kok terlambat, gitu ya. Kemudian
pelajaran kelas yang mana yang kamu langgar? Ya bu, saya tidak disiplin gitu. Datang terlambat. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Saya janji bu tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Suaranya kurang jelas nih. Ya kurang lebihnya seperti itu nih Bapak. Jadi ada dua aksi kemarin yang saya lakukan untuk penerapan segitiga restitusi. Ini yang kedua adalah tidak mengerjakan PR. Jadi di sini ceritanya anak tersebut tidak mengerjakan PR, tapi itu kata Bu Siti. Jadi Bu Siti menyampaikan ke saya bahwa anak tersebut tidak mengerjakan PR. Nah di sini lantas saya tidak langsung memarahi. Di sini namanya Yula nih. Saya tidak langsung memarahi Yula, tapi saya tanya dulu, benar di pelajaran Bu Siti kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa? Kita tanya dulu. Jadi nanti setelah dia bercerita alasannya kenapa, nah, nanti kita kuatkan dia. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu memang alasannya seperti itu, misalkan saya kecapean dulu, ketiduran, dan tidak mengerjakan PR. Nah setelah itu baru kita tanya solusinya. Kira-kira kamu mau gimana? Mau bagaimana karena tidak mengerjakan PR? Kita kerjakan sekarang dulu. Tapi kamu jadi tidak punya waktu istirahat, ya nggak apa-apa Bu. Saya kerjakan sekarang dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengembangan materi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, baik bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga nanti akan kita benar-benar kita belajar Pancasila. Seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya barangkali Bapak Ibu semua ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Didi. Kami beri waktu 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bibi, luar biasa. Guru hebat, guru penggerak, program yang ternyata di dalam proses yang luar biasa juga menghasilkan ilmu yang sangat terbaru dan sangat istimewa. Ini tadi sudah kita saksikan bersama-sama mengenai ada restitusi, ada konsekuensi, juga ada hukuman. Mungkin ada beberapa sedikit masukan atau bukan masukan, kesimpulan. Setelah tadi disaksikan, sebenarnya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu saling berkaitan. Mungkin cuma kalau hukuman itu lebih langsung, kalau nggak seperti ini, tapi kalau konsekuensi itu beda tipis, cuma penjelasannya ada. Dan kalau restitusi mungkin dengan konsekuensi hampir sama, cuma di restitusi lebih membebaskan anak untuk berpendapat karena lebih humanistik, karena tidak ada seorang anak atau bahkan manusia melakukan kesalahan atau kebenaran tanpa adanya suatu alasan yang kuat. Entah itu salah, entah itu benar, pasti ada alasan yang mendasari itu. Jadi saya sangat ilmu
metode yang baru ini sebenarnya sih sudah kita lakukan, cuma mungkin bahasanya Istilahnya edukasi. Dan dalam proses pelaksanaannya itu lebih situasional, kadang karena olah rasa, olah hati, olah pikir. Kadang rasanya yang emosional sekali, harusnya restitusi terjadi di situ, tapi karena saking apa? Emosinya akhirnya apapun alasannya ya kembali ke konsekuensi gitu. Jadi tidak melunturkan apa ya? Bola ya, kalau saya lakukan ini ya akhirnya kesepakatan atau konsekuensi tidak jalan, padahal konsekuensi tetap jalan, cuma prosesnya restitusi misalnya ya tadi tidak mengerjakan PR, kalau memang konsekuensinya harus mengerjakan lagi, tetapi kan tidak serta-merta langsung ayo kerjakan, tapi pasti diberi alasan karena ada beberapa hal banyak sekali seperti itu. Dulu juga ada pengalaman di daerah pedalaman ada anak yang setiap hari membawa tuak atau minuman keras. Ada guru yang di situ, akhirnya minuman itu diambil karena membawa alkohol gitu kan. Setiap hari sampai rumah dimarahi. Ternyata setelah ditelusuri, ditanyakan kenapa, ternyata itu salah satu-satunya mata pencaharian orang tuanya. Jadi memang hal negatif, tapi kalau kita telusuri kita melakukan kan seperti itu. Nah, setelah kita pelajari ini ya kita sudah paham mungkin istilahnya ya baru, tapi kalau semua sudah kita lakukan, apalagi ini ibu dengan penuh kesabaran yang luar biasa, saya lihat dan Mbak Vivi ya juga lumayan lembut. Nanti gini ya, terima kasih mungkin itu ya mungkin selamat untuk meneruskan apa yang sudah dilaksanakan. Insya Allah saya lihat dari depan programnya memang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bermanfaat untuk kita semua. Kita nantikan ilmu-ilmu yang terbaru. Meskipun tidak ada acara seperti ini, kalau kita sharing jual pendapat kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anung untuk dukungannya, motivasinya. Benar yang disampaikan Pak Anung. Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan dari lama ini, dari lama sudah melaksanakan. Hanya saja kadang kita tidak menyadari itu istilahnya restitusi, itu istilahnya konsekuensi seperti itu. Karena di kurikulum kita ini kita berhamba pada murid nih Pak ini. Berhamba pada murid. Jadi kita dalam pembelajaran, dalam lingkungan itu kita fokusnya ke murid. Bagaimana kita bisa memerdekakan murid, bagaimana kita bisa melayani murid seperti itu nih kurang lebihnya. Jadi memang fokusnya kalau tadi yang hubungan konsekuensi itu memang kita yang berperan. Iya, kita yang berperan. Udah mau terlambat ya berdiri di lapangan seperti itu. Kalau restitusi itu lebih kepada murid yang bertindak. Kita hanya sebagai penuntun saja. Kita mengarahkan saja. Kita mengarahkan mereka harus seperti apa. Terima kasih Pak Anung untuk masukannya. Mudah-mudahan saya bisa belajar, saya bisa berkembang, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi untuk mempunyai sekolah kita yang lebih baik. Amin. Ya, silakan selanjutnya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Menanggapi? Oh, sudah jelas semua nih. Sudah jelas dan sudah diaplikasikan semua nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Suatu hal yang positif, suatu hal yang baik
insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua untuk ke depan lebih maju lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Anom Suseno, Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Pejawaran. Alhamdulillah yang luar biasa, di SD ini ada calon guru penggerak. Saya sangat senang sekali, saya sangat bangga dengan adanya program guru penggerak dan ada guru yang mengikuti, yaitu Ibu Vivin Rianti. Kemarin sudah melakukan diseminasi budaya positif. Dalam penyampaiannya cukup luar biasa, baik, dikemas dengan materi yang menarik, penyampaiannya cukup luar biasa, jelas, materi yang disampaikan tersampaikan dengan sempurna, dengan baik. Terkait dengan harapan, harapan saya setelah adanya diseminasi budaya positif, tidak hanya mengerti atau memahami apa itu diseminasi budaya positif, akan tetapi lebih untuk bisa diterapkan baik di guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimasia, guru kelas 3 SD Negeri 3 Pejawaran. Saya merasa sangat senang dan bangga sekali karena di SD kami ada guru penggerak. Materi yang disampaikan kemarin cukup bagus dan penyampaiannya juga sangat jelas. Harapan saya semoga bisa menerapkan ilmunya di dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya, dapat mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan untuk perubahan pola pembelajaran sehingga murid merasa nyaman, bahagia, dan merdeka, dan dapat terciptanya profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.